Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Salawat serta salam semoga terlimpahkan kepada nabi kita yakni Habibana wa Nabiyana Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Perkenalkan, nama saya Rifa Kamelia Zen dengan NIM 12530101990. Saya mahasiswa kelas A semester 1 program studi hukum keluarga Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Gunung Jati Bandung. Pada kesempatan ini saya akan mempresentasikan ujian akhir semester mata kuliah Ulumul Hadis yang dari jurnal yang berjudul Kriteria dan Syarat Hadis Mutawatir, juga analisis dari ulama klasik dan kontemporer. Penelitian ini membahas bagaimana para ulama memahami hadis mutawatir serta relevansinya di era modern. Demikian pembukaan dari saya. Selanjutnya saya akan ke pembahasan materi. Hadis memiliki posisi yang sangat penting dalam Islam sebagai sumber hukum kedua setelah Al-Quran. Oleh karena itu, keaslian hadis ini menjadi hal yang krusial. Salah satu jenis hadis yang paling kuat kebahasannya adalah hadis mutawatir, sehingga penting untuk kita dalam memahami kriteria dan syaratnya secara tepat. Secara umum, hadis mutawatir adalah hadis yang diriwayatkan oleh banyak perawi pada setiap tingkatan sanadnya, sehingga secara logis mustahil mereka itu bersepakat untuk berdusta. Karena itu, hadis mutawatir menghasilkan pengetahuan yang bersifat pasti atau qat'i. Menurut pandangan ulama klasik seperti Ibnu Sahah, Ibnu Hajar, dan Asyuyuti, itu menegaskan bahwa hadis mutawatir ini harus memenuhi syarat jumlah perawi yang banyak, sanadnya yang bersambung, dan kesamaan makna. Menurut mereka, mutawatir ini memberikan keyakinan yang tidak memerlukan penelitian sanad lanjutan. Kemudian pandangan menurut ulama kontemporer seperti Mahmud At-Tohan dan Mustafa Al-Azami. Menurut pandangan mereka ini tetap menerima konsep mutawatir, namun dengan penekanan metodologis. Fokusnya ini bukan pada angka jumlah perawi, tetapi kemustahilan atau kebohongan dan rasionalitas penyebaran riwayat. Itulah menurut pandangan ulama kontemporer dan klasik. Secara umum, ulama bersepakat bahwa hadis mutawatir ini memiliki 4 syarat utama. Di antaranya yaitu jumlah perawi yang banyak, mustahil berdusta, sanad yang bersambung, dan kesamaan makna riwayatnya. Syarat pertama adalah hadis tersebut itu harus diriwayatkan oleh banyak perawi pada setiap sanadnya. Jumlahnya itu tidak dipastikan, tidak ditentukan, tetapi cukup banyak sehingga tidak terjadi adanya dusta gitu. Kemudian syarat yang kedua adalah adanya kemustahilan secara rasional bahwa para perawi ini berdusta. Inilah inti dari konsep mutawatir, karena jaminan kebenarannya itu tidak hanya pada individu tetapi juga pada kesaksian mereka. Kemudian syarat yang ketiga adalah kesinambungan antara sanad. Artinya riwayat tersebut tersambung dari generasi ke generasi yang lainnya tanpa adanya pemutusan periwayatan. Apabila periwayatan tersebut terputus atau sanadnya itu terputus, maka kekuatan mutawatirnya itu menjadi gugur. Syarat terakhir adalah adanya kesamaan simbolika yang diriwayatkan. Kesamaan ini bisa berupa kesamaan lafaz atau yang disebut mutawatir lafzi, atau kesamaan makna tetapi redaksinya itu berbeda, itu disebut mutawatir maknawi. Dengan terpenuhinya keempat syarat ini, hadis mutawatir menghasilkan pengetahuan yang bersifat pasti atau qat'i, sehingga dapat dijadikan hujjah tanpa memerlukan penelitian yang lebih lanjut. Perbedaan antara hadis mutawatir lafzi dan hadis mutawatir maknawi. Hadis mutawatir lafzi adalah hadis yang diriwayatkan dengan lafaz yang sama, sedangkan hadis mutawatir maknawi adalah maknanya yang sama tetapi redaksinya yang berbeda. Di era digital ini, konsep mutawatir sangat relevan sebagai metode verifikasi informan keagamaan seperti prinsip kehati-hatian, verifikasi kolektif, dan kesinambungan sumber dapat menjadi benteng dari penyebaran hoaks keagamaan. Dari pemaparannya saya jelaskan, dapat disimpulkan bahwa hadis mutawatir ini memiliki otoritas tertinggi dalam Islam. Meskipun terdapat perbedaan penekanan antara ulama klasik dan kontemporer, tetapi keduanya ini sepakat bahwa mutawatir ini menghasilkan kepastian tentang kebenaran.
Demikian pemaparan yang dapat saya sampaikan. Semoga pemaparan yang saya sampaikan ini dapat bermanfaat dan menambah pemahaman kita tentang pentingnya konsep mutawatir dalam menjaga otentisitas hadis. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.